Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan tugas individu yaitu mengenai silabus. SMA Negeri 1 Katibung adalah salah satu sekolah menengah atas Negeri 1 Katibung yang berada di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Didirikan pada tahun 2007 dengan NPSN 108111093. SMA Negeri 1 Katibung beralamat di Jalan Raden Awas Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. SMA Negeri 1 Katibung berakreditasi A serta memiliki jumlah pendidik sebanyak 38 pendidik. Berdasarkan observasi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Siti Rupianti Hasanah SPD yang merupakan Wakakurikulum di SMA Negeri 1 Katibung. SMA Negeri 1 Katibung adalah sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Katibung pada tahun 2018 pada kelas 10 dan 11, sedangkan pada kelas 12 masih menggunakan KTSP. Pada tahun berikutnya, semua kelas baik dari kelas 10 sampai kelas 12 menggunakan kurikulum 2013. Dalam penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Katibung mendapatkan respon positif dari guru-guru dan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Katibung. Dan SMA Negeri 1 Katibung juga mampu melaksanakan kurikulum 2013 ini sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Akan tetapi terdapat kendala dalam penerapan kurikulum 2013 ini, yaitu dari segi sarana dan prasarana. Namun pihak sekolah terus berbenah, terus memperbaiki, terus meningkatkan supaya tercukupi dan target kurikulum bisa tercapai. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Di dalam silabus terdapat komponen-komponen. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, standar kompetensi, yang ketiga, kompetensi dasar, yang keempat, materi pokok, yang kelima, pengalaman belajar, yang keenam, indikator, yang ketujuh, jenis penilaian, yang kedelapan, alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dalam Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP, pada atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus, yaitu identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada SI. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Dan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, melakukan pemetaan kompetensi. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka indikator dan kompetensi dasar. Yang keenam, merumuskan indikator pencapaian kompetensi.
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang ketujuh, penentu jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dalam mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak atau elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penulisan buku sumber harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ilmiah. Artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, yang artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat berkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, yang artinya ada hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, yang artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yang artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, yang artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh, yang artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengolahan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Berikut silabus yang saya buat pada mata pelajaran biologi untuk kelas 11 pada jenjang sekolah menengah atas. Di sini saya membuat silabus pada mata pelajaran biologi untuk kelas 11 jenjang SMA. Di sini terdapat kompetensi inti, terdapat 4 poin. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,
kerjasama, santun, responsif, dan proaktif. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dapat dilihat pada silabus yang saya buat, yaitu terdapat kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dapat dilihat pada poin 1.1 pada kompetensi dasar. Di sini siswa dapat mengetahui penemu sel dan teori tentang sel. Pada materi pokoknya yaitu sel. Dan pembelajarannya yaitu menjelaskan penemu sel dan teori tentang sel. Penilaiannya yaitu laporan pengamatan, membuat model sel. Sedangkan alokasi waktunya yaitu 3 minggu kali 4 jam pelajaran. Dan sumber belajarnya yaitu buku, jurnal, literatur, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.